Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ocha Alini. Saya dari 10 AKL 2. Di sini saya akan menjelaskan mitigasi bencana banjir. Mitigasi bencana adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau mencegah risiko dari bencana tersebut, baik itu melalui pembangunan fisik maupun peningkatan dan penyertaan kepada masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana sudah terjadi tertera di Pasal 1 Ayat 66 PPP Nomor 21/2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Jenis mitigasi dalam bencana banjir terbagi menjadi dua macam, yaitu mitigasi secara struktural dan mitigasi secara non-struktural. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing mitigasi. Mitigasi struktural adalah upaya yang dilakukan demi meminimalisir bencana, seperti dengan melakukan pembangunan dana khusus untuk mencegah banjir dan dengan membuat rekayasa teknis bangunan tahan bencana serta infrastruktur bangunan tanah air, di mana infrastruktur pembangunan yang tanah air nantikan diharapkan agar tidak memberikan dampak yang begitu parah apabila bencana tersebut terjadi. Membangun tembok perlahan dan tanggul, mengatur kecepatan aliran dan debit air, membersihkan sungai dengan pembuatan sudutan. Mitigasi non-struktural. Mitigasi non-struktural adalah mitigasi yang dilakukan selain mitigasi struktural, seperti dengan perencanaan wilayah dan asuransi. Dalam mitigasi non-struktural ini sangat mengharapkan dari perkembangan teknologi yang semakin maju. Harapnya adalah teknologi yang dapat memprediksi, menginspirasi, dan mengurangi risiko terjadinya suatu bencana. Contoh pembentukan SLM, membentuk yang bergerak dalam bidang kepedulian terhadap bencana alam dan juga mengadakan kampanye peduli bencana alam kepada masyarakat, agar masyarakat lebih sadar untuk selalu siap apabila bencana alam terjadi. Tindakan ketika banjir dan setelah banjir. Selain mitigasi bencana banjir, kita juga perlu mengetahui langkah apa saja yang dapat dilakukan ketika saat terjadi banjir dan apabila banjir tersebut sudah terjadi. Tindakan ketika saat banjir: jangan panik dan berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Pada saat terjadi bencana banjir, warga sekitar dihimbau untuk memantau perkembangan cuaca di tempat kejadian. Apabila hujan terus-menerus tidak berhenti dan bertambah lebat, maka warga sekitar sebaiknya pergi ke tempat yang lebih aman, dan setelah diberitahukan oleh SLM, masyarakat yang terkena banjir dihimbau agar tetap menjaga kesehatan mereka agar tidak menambah korban akibat bencana banjir. Karena ketika bencana banjir datang, nantinya akan dilakukan evaluasi yang sangat membutuhkan banyak tenaga warga. Apabila cair yang datang, secepat mungkin untuk menjauhinya dan segera mungkin untuk menyelamatkan diri, untuk menunjukkan ke tempat yang aman maupun ke tempat yang lebih tinggi. Kasus terjadinya banjir di Papua. Banjir Setani Papua. Curah hujan masih tinggi, waspadai banjir susulan. Banjir bandang yang terjadi di Setani Papua pada hari Sabtu 16.03 sudah menewas sekitar 50 orang. Bencana banjir susulan berpotensi terjadi dikarenakan intensitas hujan tinggi di puncak Gunung Chailov. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMK memperingatkan kemungkinan banjir bandang susulan karena hujan lebat masih berpotensi terjadi di Papua dalam 2 minggu hingga 3 hari ke depan. Dari sisi hujan lebat, kami sudah memberikan kewaspadaan terutama bagi daerah-daerah yang dataran tinggi terkait dengan longsoran dan banjir. Bagi daerah-daerah yang menjadi langganan ujar Kepala Bagian Hubungan Masyarakat BMKG Hari Tirto Jimiko kepada BCC News Indonesia Minggu 17
Seperti diketahukan, hujan lebat akan terjadi di wilayah Papua menyebabkan banjir bandang yang menerjang 9 kelurahan di Setani, Kabupaten Jayapura dan menewaskan sekitar 50 orang. Puluhan warga lain luka, sementara ribuan warga yang selamat kini berada di pengungsian. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.